kita berkomunitas untuk berakuntabilitas, yaitu kita akan saling bertanggung jawab atas hidup orang lain, sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita. Dalam nama Kristus berkumpul, bertiga atau lebih banyak, Kristus lebih nyata. Oleh karena Kristus pun sesungguhnya Allah kita merupakan komunitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Kali ini saya melanjutkan apa yang sudah kami berdua sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kami tidak membahas tentang tokoh, tetapi kami mengajak untuk membahas tentang gereja, diri kita. Karena itu kami memberi judul seri sisipan ini We Walk with God. Kita akan kembali kepada apa yang sudah kita percakapkan pada minggu yang lalu. Pentingnya kelompok kecil yang dalam bahasan yang lalu disebut juga dengan community atau cell. Kita butuh persahabatan, dan karena itu kita membutuhkan kelompok komunitas. Kita melihat gereja melakukan pelayanan, khususnya ibadah pada hari Minggu, yang menjadi primadona atau menjadi yang utama, dipersiapkan dengan baik, dan selalu harus dilakukan dari minggu ke minggu. Dan kita menjumpai kenyataan bahwa ibadah gereja-gereja ini kemudian juga menjadi pusat dalam kehidupan spiritual anggota jemaat. Dan pada ibadah hari Minggu ada beberapa rangkaian baik puji-pujian maupun doa syafaat, tetapi bukankah pusatnya terletak pada pemberitaan firman, khotbah, yang berkisar masing-masing gereja menetapkan alokasi waktu yang tidak sama, sekitar 30 sampai 45 menit. Dan dalam gereja-gereja Protestan, khotbah-khotbah yang disampaikan biasanya tidak sampai pada penerapan praktis apa yang harus dilakukan anggota jemaat selesai mereka mendengarkan khotbah. Khotbah-khotbah seringkali memberikan seperti PR supaya dicari penerapan masing-masing pribadi sesuai dengan apa yang menjadi situasi hidup dan kebutuhan. Ibadah seringkali berakhir dengan semacam tugas untuk mencari sendiri penerapan, merenungkannya, memeditasikannya. Mungkin dalam bahasa lain, seperti lembu yang memamah biak, dikunyah-kunyah, nanti kembali dikunyah-kunyah, direnungkan dan kembali direnungkan untuk menemukan apa yang mesti kita lakukan. Tetapi bukankah sebagian besar anggota jemaat tidak melakukannya? Selesai ibadah, bahkan juga selesai hari Minggu, kembali kepada hari-hari kerja yang sibuk, kembali kepada urusan rumah yang seringkali tidak ada habis-habisnya. Lalu firman Tuhan yang didengar pada kebaktian Minggu seperti menguap dan kemudian akhirnya terlupakan dan tidak sampai menjadi sebuah tindakan yang nyata. Apakah ibu bapak, saudara-saudari ingat ibadah minggu yang lalu, baik yang melakukan ibadah onsite maupun streaming? Kira-kira masih ingat bacaan firman Tuhannya dari mana? Atau juga sudah menguap? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan situasi seperti itu seringkali berlanjut. Satu minggu disusul dengan firman Tuhan kemudian menguap dan lenyap. Minggu berikutnya firman Tuhan baru diberitakan dan tanpa penerapan praktis yang kemudian dilakukannya juga menjadi tidak sampai pada tindakan nyata.
Dan pada akhirnya kemudian anggota jemaat menjadi pelaku, bukan, menjadi pendengar, bukan pelaku. Bahkan sebagian anggota jemaat menjadi kritikus khotbah. Bagaimana dengan kegiatan di antara minggu dan minggu? Tidak semua gereja menyelenggarakannya, tetapi bersyukur jikalau masih ada ibadah antar minggu, persekutuan tengah minggu yang kira-kira dihadiri 20-40 di tempat kami. Juga mungkin ada yang hadir dalam persekutuan wilayah, walaupun persekutuan wilayah tidak dilakukan setiap antar minggu, mungkin 1 bulan 2 kali. Dan yang hadir bisa sekitar 10-30. Tetapi berapa persen dari jumlah anggota jemaat yang mengikuti ibadah minggu? Biasanya menjadi jumlah yang terlalu kecil. Kita bersyukur jikalau anggota jemaat ada yang secara pribadi aktif melakukan saat teduh. Pagi hari, sore maupun malam, membaca firman Tuhan dan kemudian melakukan perenungan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan, apa yang perlu diubah dalam hidupnya, apa yang perlu dilakukan, ditambahkan. Tetapi sama pertanyaannya adalah, berapa banyak anggota jemaat yang melakukannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah situasi keberadaan yang kita temukan bila kita melihat kehidupan bergereja saat ini. Kita terpusat hanya pada mendengar firman, dan itu hari Minggu, kadang-kadang juga ditambah persekutuan tengah minggu, tetapi biasanya tidak sampai kepada melakukan firman yang sudah kita dengar ini. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana supaya anggota jemaat tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman? Untuk bisa menjadi pelaku firman, atau katakanlah dengan istilah yang lebih keren begitu, orang butuh mengalami sebuah transformasi dari mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kemudian seseorang itu mengalami perubahan hidup. Untuk bisa menjadi seseorang yang mengalami transformasi, dibutuhkan sarana. Tidak hanya dengan sendirinya orang mendengar firman, lalu kemudian bertekad untuk melakukan firman, dan kemudian orang itu akan berubah dan menjadi orang-orang yang hidupnya melakukan apa yang seperti diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Dibutuhkan sarana untuk menjadi seseorang yang mengalami transformasi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu melihat di bagian slide yang ditayangkan, ada 3 lingkaran yang menjadi sebuah gambaran bahwa orang membutuhkan sebuah transformasi melalui pembaharuan pola pikir, yaitu bagaimana seseorang itu mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca di kitab Roma 12 ayat yang kedua, dikatakan Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Roma, supaya juga kepada kita semua, supaya kita mengalami perubahan akal budi, perubahan budi, yang itu berarti perubahan pola pikir. Jadi perubahan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan atau perubahan sikap maupun tingkah laku itu dimulai dari perubahan akal budi. Jadi pengenalan akan kebenaran firman Tuhan itu memang harus ada. Karena itu firman Tuhan diberitakan melalui khotbah, melalui banyak sarana, supaya melalui pola pikir seseorang itu mengerti apa yang benar, apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu sarana yang pertama pasti mendengar firman. Tetapi mendengar firman saja ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh Bright House dalam bentuk piramida belajar, dikatakan rata-rata kemampuan seseorang mengingat sebuah pengajaran termasuk khotbah, kalau itu disampaikan secara lesan saja, dikatakan dalam 24 jam orang akan hanya tinggal mengingat 5%.
kalau membaca masih bisa mengingat 10%. Kalau memakai video audio visual lebih tinggi lagi 20%, melalui tambahan demonstrasi 30%. Tapi seberapa banyak dan seberapa kreatif seseorang di dalam menyampaikan khotbahnya memakai sarana-saranya itu. Berarti meskipun sarana-sarana itu dipakai, itu pun ternyata dalam waktu 24 jam yang teringat hanya 30%. Karena itu dibutuhkan yang berikutnya. Kita membutuhkan sarana yang kedua, yaitu untuk berbagi bersama rekan. Nah, kalau kita mendiskusikannya, maka kita akan lebih mengingat lebih lama, lebih banyak, yaitu 50%. Firman Tuhan ketika disampaikan oleh pengkhotbah, tentu saja tidak bisa diinterupsi ketika jemaat merasa ada yang belum mengerti atau ada yang mungkin kurang setuju. Tentu tidak mungkin itu disampaikan di tengah-tengah ibadah. Tetapi ketika seseorang itu memiliki rekan untuk berdiskusi, maka firman Tuhan itu bisa dibicarakan, bahkan bisa ditanyakan jika ada yang belum jelas. Nah, kemudian tidak hanya sampai kepada tingkat pemahaman atau kognitif, tapi juga melalui diskusi itu orang kemudian membawa kebenaran firman Tuhan itu kepada dirinya, atau dengan istilah yang seringkali dipakai itu menginternalisasi, ya, apa yang didengar, apa yang dipelajari dikaitkan dengan hidup. Nah, kemudian tidak hanya sampai di situ. Kalau orang sudah kemudian merenungkan dan mengerti bahwa firman Tuhan yang didengar itu ternyata terkait dengan hidupnya, dan kemudian orang tersebut atau kita ingin menerapkannya, apakah itu cukup dengan kita memiliki tekad untuk menerapkan firman Tuhan? Ternyata itu belum cukup, karena menurut piramida yang tadi kita lihat, ternyata mempraktekkan atau menerapkan dalam hidup itu membuat apa yang kita pelajari teringat 75%. Bukan hanya itu saja tentunya, karena kalau kita lihat gambaran tentang api unggun, ketika kayu-kayu itu berdekatan dan dibakar, maka semuanya itu kayu-kayu itu akan menyala dan menghangatkan sekitarnya dan memberi terang. Tetapi seandainya satu buah kayu itu diambil dari kelompok kayu-kayu yang ada, memang masih menyala, tapi berapa lama? Biasanya dalam waktu tidak lama kayu itu akan padam. Demikian juga dengan ketika kita memiliki tekad, ya, untuk melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan, tetapi kemudian kita merasa, saya bisa melakukan seorang diri, ya, saya tidak butuh teman-teman untuk menolong saya melakukannya. Nah, tapi akhirnya yang terjadi adalah lama-lama tekad yang awalnya itu menggebu-gebu, ya, bersemangat ingin melakukan sebuah penerapan firman, lama-lama juga menjadi padam. Karena itu kita butuh rekan. Dengan adanya rekan-rekan yang lain, maka tekad kita itu bisa diingatkan. Kalau kita kemudian tidak melakukannya, juga ada hal-hal lain yang bisa kita diingatkan atau kita saling mengingatkan satu sama lain, yaitu tentang misalnya kita memiliki kesalahan atau dosa yang kita ingin meninggalkannya, tetapi karena kita melakukan tekad itu seorang diri, tentu komitmen kita juga akan mudah terhenti. Tapi kalau ada teman yang mengingatkan tentang kesalahan dan dosa kita tentu akan lebih mudah untuk kemudian melakukannya. Dan semuanya ini kita sebut dengan sebetulnya kita berkomunitas untuk berakuntabilitas, yaitu kita akan saling bertanggung jawab atas hidup orang lain, sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu benar-benar kita praktekkan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, di dalam transformasi ini kita membutuhkan yang namanya kuasa Roh Kudus. Karena itu lingkaran, di dalam lingkaran-lingkaran kecil itu yang melingkari semua lingkaran kecil itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kembali ketika kita pada sesi yang lalu kita pernah berbicara tentang John Wesley, ya, ada sedikit informasi yang sangat menarik. Pada waktu John Wesley menjadi pengkhotbah yang terkenal, ya, bisa menjangkau banyak jiwa, bersamaan dengan itu juga ada seorang bernama George Whitefield yang sama-sama
pengkhotbah besar pada waktu itu. Nah, tapi apa yang terjadi? John Wesley pelayanannya terus berlanjut ya. Hasil dari pelayanannya bahkan sampai hari ini itu masih kelihatan, masih bisa dirasakan, masih bisa dialami oleh banyak orang. Sementara pelayanan George Whitefield terhenti ketika dia meninggal. Nah, apa yang salah dengan pelayanan George Whitefield? Ternyata kesalahannya adalah George Whitefield dengan khotbah-khotbah KKR-nya yang hebat itu dan banyak orang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, orang-orang itu tidak dibina. Orang-orang itu dibiarkan bertumbuh sendiri karena pada waktu itu George Whitefield merasa memiliki sebuah prinsip bahwa ya orang begitu terima Kristus menjadi orang percaya, dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Beda dengan prinsipnya John Wesley. Orang-orang yang menjadi percaya itu dikelompok-kelompokkan di dalam kelompok-kelompok kecil yang pada waktu disebut dengan sel dan atau kelas, dan pada waktu itu memang itulah yang menjadi buah atau hasil dari pelayanan John Wesley yang luar biasa. Sehingga menjelang akhir pelayanannya, Whitefield akhirnya mengakui dengan kalimat yang dia katakan seperti ini. Saudara saya Wesley bertindak bijaksana. Jiwa-jiwa yang dibangun melalui buah pelayanannya, dia masukkan di dalam kelas atau kelompok-kelompok kecil sehingga buah pelayanannya bertahan. Saya mengabaikan hal itu sehingga orang-orang saya tercerai-berai. Hidup dalam persahabatan adalah kebutuhan setiap orang. Kita makhluk sosial, kita butuh berkomunikasi, kita butuh saling membantu. Demikian juga sebagai komunitas orang percaya, murid-murid Yesus, kita butuh mewujudkan kehidupan spiritualitas kita dalam kelompok kecil, dalam komunitas sel. Ketika kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sesungguhnya kita bukan hanya dipersatukan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, oleh karena baptisan itu dilakukan di hadapan jemaat Tuhan yang lain. Kita juga dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja. Dengan demikian kita menjadi bagian dari keluarga Allah, yaitu gereja. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Kalau kita memperhatikan tubuh, tiap-tiap bagian dari tubuh punya tempat tersendiri dan berfungsi di tempatnya. Tidak bisa dipindah-pindahkan. Ibu jari tidak berguna dipindahkan di tempat yang lain. Justru ibu jari mesti berada di tempatnya, di dalam rangkaian jari-jari ini. Oleh karena di sanalah ia punya fungsi dan berguna bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi telapak tangan, tetapi bagi seluruh tubuh. Demikian juga kita menempatkan setiap anggota jemaat mesti masuk dalam struktur tubuh Kristus. Setiap anggota jemaat mesti punya tempat dan berfungsi di tempatnya. Kalau dia tidak berfungsi di tempatnya, dia bukan cuma tidak membuat dirinya berguna bagi dirinya sendiri, ia juga tidak berguna bagi seluruh tubuh Kristus gereja, dan tidak berguna dalam struktur tubuh berarti sebetulnya dia justru membebani. Karena itu kita mesti masuk dalam struktur kelompok kecil, bagian tubuh tertentu menjadi bagian dari seluruh tubuh kita yang utuh. Dan sebagai komunitas, sebagai gereja, bukankah itu kita temukan di dalam kata-kata Tuhan Yesus? Kita pilih saja yang sederhana. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan di sana Tuhan Yesus mengatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Mengapa masih perlu Matius 18 ayat 20? Oleh karena kita komunitas. Ketika kita berdua dalam nama Kristus berkumpul,
bertiga atau lebih banyak, Kristus lebih nyata. Oleh karena Kristus pun, kalau Bapak Ibu setuju, sesungguhnya Allah kita merupakan komunitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tuhan Yesus ketika mengajar murid-muridnya untuk berdoa, dan ajaran itu kemudian kita kenal dengan nama doa Bapa Kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga. Tuhan Yesus tidak mengajarkan Bapakku yang di surga, tetapi Bapa Kami. Oleh karena gereja adalah komunitas, kita adalah bagian dari tubuh, kita adalah kelompok. Karena itu kita tidak mengatakan Bapakku, tetapi Bapa Kami. Dan sesungguhnya ini sesuai dengan kehidupan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Oleh karena bagi orang Yahudi, hidup itu soal komunitas. Keselamatan itu komunitas, bersama-sama. Oleh karena orang Yahudi melakukan banyak hal bersama-sama, berdoa bersama, beribadah bersama, bepergian bersama. Kita adalah komunitas. Dan sebagai sebuah contoh saja, kami akan men-sharingkan apa yang sudah kami lakukan. Istri saya akan memulai terlebih dulu dengan kelompok pasutri, pasangan suami istri yang kami ada di dalam kelompok tersebut. Saya bersama dengan suami saya memiliki 7 rekan pasutri yang lain yang secara rutin kami mengupayakan 2 minggu sekali kami bertemu. Kalaupun tidak bisa, kami berupaya untuk 3 minggu sekali bertemu, tetapi kami menghindari 1 bulan sekali karena biasanya kami akan lepas komitmen jika sudah terlalu lama. Dan apa yang kami lakukan di dalam komunitas ini, kami secara khusus kami berfokus kepada sebuah materi yang sudah pernah kami sharingkan dalam seri Walking with God yang terkait dengan pasutri, yaitu Devotions for a Sacred Marriage. Buku ini sederhana sekali, buku yang terdiri dari 52 renungan yang sebetulnya itu dipakai untuk sebuah bahan yang bisa kita renungkan selama 1 tahun. Jadi 1 minggu hanya 1 kali saja. Bahannya sangat sederhana, yaitu topik-topik yang praktis, tidak mendiskusikan bahan Alkitab, tetapi prinsip-prinsip firman Tuhan itu ada di dalamnya. Dan caranya kami sebagai pasangan, kami membaca 1 minggu 1 bahan. Kalau kami bertemu 2 minggu sekali, berarti kami membaca 2 bahan. Dan pada waktu kita bertemu, kami semua akan berbagi akan penemuan dan juga praktek-praktek yang sudah kami lakukan, kesulitan-kesulitan kami yang kami coba untuk terapkan dan ternyata kami tidak berhasil, dan disitulah kami men-sharingkannya. Nah, apa yang menjadi hal positif ketika kami melakukan komsel pasutri ini, yang tentunya di masa COVID ini kami melakukannya secara virtual. Itu pun tidak mengurangi relasi kami dengan rekan-rekan pasutri yang lain. Nah, yang pertama, hal-hal positif yang boleh kami alami, seringkali ketika kami sendiri, kami sebagai pasutri, ketika kami memiliki ketidakcocokan atau hal-hal yang mengganggu hubungan kami seringkali merasa, ya kami ini pasangan yang paling bermasalah. Kami ini pasangan yang sebetulnya paling buruk begitu. Nah, tetapi ketika kami bertemu dengan rekan-rekan yang lain, pasutri-pasutri yang lain, ternyata kami bisa saling mengidentifikasi diri ya. Oh, ternyata apa yang menjadi persoalan kami ternyata itu juga dialami oleh pasangan yang lain, meskipun mungkin bentuknya berbeda, tetapi esensinya sama. Dan di situ kami merasa lebih berlega hati bahwa kami punya rekan sepergumulan untuk kami boleh mengatasi bersama. Yang kedua, seringkali terjadi pasutri mengalami masa-masa di mana mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi ganjalan atau ketidaksukaan satu sama lain itu menjadi sebuah pertengkaran. Dan seringkali
memilih untuk tidak dibicarakan daripada bertengkar. Nah, tapi di dalam komunitas ini kami menjadi terbiasa untuk kadang-kadang mengungkapkan apa yang menjadi persoalan kami satu sama lain dengan pasangan, justru bersama-sama di tengah-tengah komunitas kami. Dan itu menolong kami sehingga banyak kali pasangan-pasangan merasa, kok baru kali ini ya saya mendengar pasangan saya mengeluhkan hal seperti itu. Karena ketika hanya berdua seringkali menjadi sebuah hal yang sulit. Dan yang ketiga tentu dari sharing teman-teman, dari apa yang menjadi kesaksian teman-teman, itu kami sama-sama bertumbuh dan kami sama-sama ditolong untuk boleh menjadi pasangan yang lebih baik. Selain kelompok kecil Pasutri, kami juga memiliki kelompok yang lain. Kami bertiga pasang memiliki kesepakatan untuk bertemu dan memakai buku Multiply ini sebagai acuan. Kami akan membaca sendiri-sendiri dan kemudian kalau sempat dilakukan Pasutri, karena 3 pasang ini semua Pasutri, men-sharingkan apa yang dibaca, apa yang didapat dengan pasangannya. Dan kemudian kami akan bertemu dalam kelompok 3 pasang untuk membicarakan sekali lagi apa yang kita temukan. Kita belajar untuk mendengar dari teman-teman apa yang didapat, dan itu ternyata memperkaya. Dan sekaligus hal-hal yang kami tidak jelas di bagian tertentu, ternyata itu bisa disampaikan oleh teman yang lain bahwa maksudnya demikian. Kelompok kami ini juga menjadi kelompok persahabatan, oleh karena kami bisa melakukannya di rumah makan sambil kemudian kita makan bersama, kita membicarakan hal-hal lain di luar materi Multiply. Kita juga sampai kepada apa yang sedang menjadi pergumulan dan persoalan, dan kita seringkali jikalau tempatnya memungkinkan, kita juga akan saling mendoakan satu terhadap yang lain. Bapak Ibu, itulah pengalaman-pengalaman yang terjadi yang kami sampaikan untuk menjadi sebuah gambaran. Kiranya itu menyemangati Bapak Ibu untuk memiliki teman-teman dan kemudian berjalan bersama dengan teman-teman, yang kita bukan hanya berjalan bersama dengan teman-teman, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kita jangan menjadi seorang Kristen sendirian, bahkan sekalipun kita seorang pemimpin dalam level apapun, jangan menjadi seperti Lonely Ranger. Kita butuh sahabat, kita butuh sahabat rohani, kita butuh ditolong, dan kita dibutuhkan untuk menolong. Karena itu kita butuh untuk berjalan sebagai sebuah kelompok, menjadi sebuah bagian dari tubuh Kristus yang utuh. Dan melalui kelompok ini kita dimampukan untuk hidup yang berakuntabilitas, hidup yang mempertanggungjawabkan hidup kita. Oleh karena kita punya orang-orang dekat yang kita beri wewenang untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menunjuk. Bila kita ternyata melewati batas melakukan sesuatu yang salah, bila ternyata kita tidak melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama, apa yang didapat dari belajar tentang firman Tuhan maupun apa yang menjadi komitmen yang sudah diambil. Demikian juga sekaligus kita diharapkan bukan cuma menjadi orang Kristen yang hidup sendiri dan mengurusi diri sendiri dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kita dipanggil menjadi keluarga Tuhan. Kita punya saudara-saudara rohani, dan harapannya nanti juga punya anak-anak rohani, dan itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk mengingatkan, untuk mendorong, untuk mendoakan, untuk bersama-sama belajar, dan untuk bersama-sama melakukan.
kiranya Bapak Ibu semakin mengalami indahnya hidup di dalam Tuhan dan di dalam gereja Tuhan. Sampai di sini kami masih akan melanjutkan dalam pertemuan yang akan datang apa yang menjadi rangkaian dari We Walk with God. Tuhan memberkati kita semua. Amin.